Semar adalah tokoh utama Punokawan. Arti dari Punokawan adalah Pono yang berarti bijaksana dan kawan berarti teman. Jadi artinya adalah teman yang bijaksana. Bersama-sama ketiga anaknya yang bernama Gareng, Petruk, dan Bagong. Secara umum dalam pewayangan digambarkan sebagai berikut. Semar dengan senjata ampuhnya Kentut. Diceritakan dalam pewayangan bahwa Semar mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu berupa kentut. Hal ini membahas kandungan simbolik yang semata-mata adalah menurut keterbatasan pandangan si pembuat sendiri. Sebagai suatu kisah kepahlawanan, wayang kulit tidak lepas dari kisah kesaktian senjata dari para pahlawan untuk bisa memenangkan peperangan, seperti Arjuna dengan senjata panah Pasopati, Bima dengan kuku Pancanaka, Sri Krishna dengan cakra dan sebagainya. Bahkan dalam pewayangan juga dimasukkan unsur keris yang nyata-nyata bukan senjata dari India, tapi asli senjata dari Pulau Jawa. Tradisi memuja senjata ini berlanjut pada budaya atau sejarah Jawa dengan pada masa-masa kejayaan kerajaan Hindu dan Islam, seperti Ken Arok dengan keris empu gendring, Raja Belambangan dengan gada besi kuning, Panembahan Senopati dengan tombak Kiai Pleret, dan sebagainya. Dan kenapa Semar mempunyai senjata kentut dan bukannya senjata yang bersifat fisik seperti panah, pedang, tombak, ataupun sejenisnya? Beberapa sifat senjata kentut milik Semar yaitu: 1. Kentut Semar berasal dari dalam diri Semar sendiri. Jadi senjata ini sifatnya adalah kekuatan yang muncul dari pribadi Semar, bukan alat yang diciptakan atau dibuat. Yang kedua, Semar menggunakan senjatanya bukan untuk mematikan, tapi untuk lebih menyadarkan. Dalam beberapa lakon cerita pewayangan, Semar menggunakan senjata kentutnya melawan Resi, Raja, Kesatria yang tidak bisa dikalahkan oleh Pandawa Lima, yang akhirnya badar atau sadar kembali pada perwujudannya semula, yang biasanya adalah Batara Guru, Batari Durga, dan sebagainya. Yang ketiga, Semar akan menggunakan senjata kentut apabila dengan cara yang konvensional, yaitu menggunakan senjata biasa tidak bisa mengatasi permasalahan. Sebagaimana simbolik, kentut itu sendiri mempunyai sifat-sifat, selalu mempunyai nuansa bersuara dan berbau. Biasanya baunya busuk atau tidak enak. Jadi kentut itu juga bisa berarti suara, berbau dan bernuansa kurang enak didengar maupun dirasakan. Jadi kalau dikombinasikan dengan simbolik, Semar sebagai suara rakyat yang kecil yang bercirikan kesederhanaan, yang membawa kepada sifat kearifan dan kesucian pandangan, yang bisa memberikan pandangan yang lebih murni tanpa bias terhadap suatu permasalahan, sehingga bisa menangkap kebenaran seperti apa adanya. Maka senjata kentutnya Semar adalah bisa punya arti simbolik suara rakyat yang menyuarakan kebenaran, yang sifatnya memberikan kesadaran kepada para pimpinannya agar kembali kepada jalan yang benar, sehingga suaranya bagi sang pimpinan adalah suara-suara yang tajam dan tidak enak didengar, dan kalau dirasakan sangat bau busuknya karena keterus terangannya, melaksanakan kritik yang cenderung untuk menyakiti kalau dirasakan bagi sang pemimpin. Dan kenyataannya, apabila rakyat sudah mengutarakan isi hatinya, apalagi kalau menyampaikan kemarahannya, akan lebih dahsyat seperti layaknya kentut. Kiai Lurah Semar yang mau tidak mau pemimpin harus sadar untuk memperbaiki diri atau kepemimpinannya. Sebetulnya tidak diakui oleh rakyatnya
dan rakyat mengakui semata-mata berdasarkan rasa takut. Dalam kondisi kekinian, suara rakyat yang murni tidak terdengar dalam tata masyarakat Indonesia dikarenakan ada hambatan-hambatan dalam menyampaikan atau tidak ada kebebasan dalam menyuarakan pendapatnya. Keinginan termasuk di dalamnya kemandulan media massa, lembaga perwakilan rakyat untuk dijadikan sarana rakyat menyatakan pendapatnya yang mungkin saja tidak sejalan dengan pendapat yang sedang berkuasa. Sebagai akibatnya, para pemimpin negara hanya mendengarkan suara-suara yang merdu dan enak didengar saja, yang mungkin jauh dari kenyataan yang ada. Oleh karena itu, rakyat mencari jalannya sendiri untuk menyuarakan hati nuraninya. Kalau kita membaca internet seperti Indonesia, barangkali ini lambang kentutnya Semar, dengan segala suara yang tidak enak didengar di telinga dan para pemimpin negara kita, yang jauh dari mendekati kata realistis dan suara rakyat yang sebenarnya, yang menghendaki keterbukaan dan kearifan para pemimpin negara untuk menerima saran dan kritik agar melakukan perbaikan dan badar atau sadar kembali menuju cita-cita masyarakat Indonesia yang adil makmur bagi semua rakyat, bukan buat sebagian kecil rakyat yang dengan kedekatannya dengan kekuasaan mendapat kesempatan yang lebih dari yang lain. Mengingat kesimpulan, senjata kentut Semar adalah secara simbolik bisa diartikan senjata pamungkasnya rakyat untuk menyadarkan pemimpinnya agar kembali kepada jalan yang benar, yaitu etika berbudi luhur yang harus dipegang teguh. Untuk mencapai tujuan yang benar haruslah dengan cara yang benar. Adalah sangat disayangkan apabila kita dipimpin oleh pimpinan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa maksud untuk mengurangi nilai keberhasilan secara fisik yang telah dicapai selama ini. Nilai-nilai luhur etika Jawa pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya selalu mengajarkan mencapai tujuan yang baik, menuju Indonesia yang adil dan makmur harus dengan sekaligus mempraktekkan etika budi luhur agar negara terjadi ideal yang panjang punjung. Panjang berarti menjadi panutan negara lain, punjung berarti mempunyai kewibawaan yang tinggi. Itulah tadi senjata kesaktian kentut Semar yang mampu menyadarkan para pemimpin negara yang sedang tersesat ke jalan yang salah. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita Nusantara, termasuk cerita kesaktian senjata kentut Semar. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir video. Tentunya buat kalian semua yang ingin mengkritik dan menyarankan untuk channel ini, silahkan saja kritiki dan tulis di kolom komentar. Untuk kalian semua, jika suka tentang konten video ini, tentunya jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian tidak suka tentang konten video ini, kalian bisa dislike video ini, tidak apa-apa. Sekian, terima kasih buat kalian semua. Di sini selaku pembuat konten video ini pamit untuk mengundurkan diri.